Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Romo Christophorus Wahyu Triharyadi dalam Celoteh Moyu. Woi. Celoteh Moyu. Pada kesempatan ini saya mau mengajak kita semua bahas sedikit tentang apa yang menarik dalam persiapan perkawinan. Bahwa ada seorang yang datang kepada Romo di sebuah paroki dan mengatakan, Romo saya mau menikah. Romonya dengan antusias mengatakan, wow, siapa calon kamu? Oh, akhirnya kamu menikah. Oke, singkat cerita mereka mempersiapkan perkawinan dan kita tahu dalam proses persiapan perkawinan Katolik, masalah dokumentasi itu begitu penting. Lalu Romo menganjurkan supaya mereka segera ikut kuperper. Tetapi sayang, orang ini tidak membawa pasangannya. Jadi Romo tidak pernah bertemu dengan calonnya. Dalam prosesnya akhirnya ada kesempatan di mana Romo akan kanonik dengan pasangan ini. Dalam proses itu Romo membuka-buka dokumen-dokumennya dan ditemukan ada sesuatu yang aneh. Karena ternyata surat baptis yang dilampirkan di situ adalah surat baptis yang difotokopi, bukan yang origin dari sekretariat paroki. Lalu di situ terlihat ada pengubahan tanggal pada bagian tanda tangan waktu legalisir itu. Lalu Romonya bertanya kepada orang itu, ini bukan yang original, ini fotokopian, yang kita butuhkan yang original, yang terbaru 3 bulan terakhir ini, surat baptis 3 bulan terakhir ini. Lalu dijawab katanya, ini yang terbaru Romo. Romo kan tahu ya Romo, ini original atau tidak, fotokopian atau tidak. Romo mengatakan enggak, ini bukan. Terus kemudian terjadi diskusi yang cukup panjang. Akhirnya intinya Romonya mengatakan begini, saya tidak akan melanjutkan proses kanonik ini karena saya belum menemukan keyakinan bahwa surat ini origin, asli. Saya minta kamu menghubungi paroki di mana kamu dulu dibaptis. Kalau enggak, saya akan langsung kontak ke sana untuk memastikan surat ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Pasangannya yang pertama dulu ketemu Romo tanya, memangnya kenapa sih Romo kok harus kayak gitu? Kita sudah pacaran, kita sudah prosesnya bagus, kita sudah foto pre-wedding segala macam, kok tiba-tiba sama Romo digituin? Kan itu menghambat semua proses kami Romo. Lalu Romo itu mengatakan, kita tunggu saja apa yang terjadi. Kalau memang ternyata dia baik, dia benar-benar bebas dari ikatan perkawinan, dan dia itu sungguh-sungguh orang yang jujur, maka perkawinan kamu pasti akan berjalan dengan baik. Tapi kalau dia ternyata sebaliknya, maka kamu juga diuntungkan karena tahu siapa pasangan kamu. Akhirnya tidak pernah muncul, datang pun tidak. Selidik punya selidik, cewek sama cowok ini tidak lagi menjalin relasi. Karena akhirnya terbongkar bahwa pasangannya itu yang tadi memberikan hanya fotokopian surat baptis, ternyata sudah pernah menikah dan masih terikat dalam perkawinan yang sebelumnya. Tak lama kemudian dia ketemu dengan Romonya dan mengatakan, Romo terima kasih karena ternyata dia selama ini tidak pernah jujur kepada saya. Selama ini dia mengatakan dia free, dia memang mengatakan dulu pernah tunangan, pernah pacaran, tapi kita nggak pernah tahu bahwa dia sebenarnya dulu di kampung sudah pernah menikah. Untung waktu itu dalam proses kanonik Romo menanyakan itu, dan kemudian satu persatu informasi muncul tentang siapa dia di masa lalu. Karena memang setelah dicek ke paroki di mana dia dibaptiskan, ternyata dia sudah ditulis di sana dia sudah pernah menikah, dan rupanya memang dia sedang posisinya tidak bersama dengan pasangannya, berpisah lama, dan kemudian ketemu dengan anak ini, dan kemudian mereka menjalin hubungan. Nah teman-teman, itu sebenarnya salah satu fungsi dari proses persiapan perkawinan, menyangkut masalah dokumentasi, menyangkut masalah
persiapan perkawinan dengan pemeriksaan kanonik untuk memastikan bahwa pasangan Anda memang liber, tidak terikat perkawinan. Banyak terjadi penipuan-penipuan, bahkan dengan cara yang licik, dengan menggunakan teknologi yang keren, orang bisa membuat dokumen yang tidak origin dan sepertinya asli. Maka teman-teman harus hati-hati. Maka proses dalam gereja Katolik untuk pemeriksaan dokumen, kemudian kanonik, itu harus kita lalui dengan sungguh-sungguh untuk membantu kita, supaya kita setidaknya menikah dengan orang yang secara hukum bebas dari ikatan-ikatan hukum yang sebenarnya menghambat hubungan kalian. Jadi jangan bilang perkawinan itu ribet, perkawinan itu lama, perkawinan itu susah. Kalau kita mikirin sesuatu jangka panjang, memikirkan sesuatu yang baik untuk kita dan pasangan kita, lakukan itu. Karena sekarang yang namanya masalah hukum, masalah status itu penting untuk menyelamatkan relasi. So teman-teman yang akan menikah atau yang sedang persiapan menikah, seriuslah dengan hal ini. Ini zaman dimana orang bisa membohongi kamu. Tetap jaga hubungan kalian dengan cerdas, dengan sungguh-sungguh memperhatikan langkah-langkah tadi. Sehingga relasi kalian benar-benar dibungkus oleh sebuah relasi yang benar, dilindungi oleh status hukum yang benar, dan juga pasti ya memiliki jaminan yang lebih baik darinya. Selamat mempersiapkan pernikahan, selamat mempersiapkan hidup bersama, selamat mempersiapkan keluarga dengan benar-benar siap.